Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Jika seseorang dapat berubah, apakah berarti mereka selalu memiliki kesempatan untuk berubah? Bisakah dirimu mengubah seseorang? Jika dirimu pernah berada di dalam hubungan yang tidak sehat, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu jelas pernah menghampirimu. Setiap orang berubah seiring berjalannya waktu. Selama ini, kita bahkan tak menyadari bahwa diri kita sendiri juga sudah berubah karena rasanya sulit untuk melihat diri kita sendiri secara objektif. Bagian terjeleknya adalah kita merasa bahwa kita telah tumbuh dewasa, berubah menjadi sosok yang lebih baik, ketika faktanya kita malah semakin memburuk. Faktanya, diri kita tidak mungkin untuk mengubah orang lain. Perubahan adalah bagian dalam hidup yang memaksa segala hal di dalam kehidupan untuk tetap bersama-sama. Perubahan bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan atau dimusnahkan. Selain hal-hal itu, semua tergantung padanya. Apakah ia mau berubah menjadi versi terbaik dirinya sendiri atau tetap ada di posisi yang tak pernah berkembang? Itu adalah hal yang harus ia lakukan sendiri. Dirimu tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa ia perlu berubah, karena itu adalah keputusan yang harus dibuat sendiri. Hidup adalah misteri, singkapilah, hidup adalah kesempatan. Ambillah, hidup adalah janji, penuhilah, hidup adalah keindahan. Syukurilah, hidup adalah teka-teki, pecahkanlah dan hidup adalah cobaan. Bersabarlah, satu hal yang membuat kita bahagia adalah cinta. Satu hal yang membuat kita tambah dewasa adalah masalah. Satu hal yang membuat kita maju adalah usaha. Satu hal yang membuat kita hancur adalah putus asa. Satu hal yang membuat kita kuat adalah harapan atau doa. Kebenaran ketuhanan ini adalah sesuatu nilai yang dipandang indah, cantik dan dikasihi dalam timbangan rasa Tuhan sendiri. Kebenaran hakiki atau kebenaran Tuhan ini mesti memiliki ciri dan syarat khas, yaitu tidak pernah berubah, tetap sepanjang masa dan berlaku di mana saja dan kapan saja. Karena adanya kemajemukan daripada kebenaran, maka kebenaran yang sejatinya adalah abstrak. Kebenaran tidak akan pernah bisa menjadi hasil akhir, tetapi akan selalu menjadi proses. Bisakah seseorang berubah? Atau kita hanya bertambah tua, terjebak dalam jalan hidup yang kita lalui setiap tahunnya?
Yang disebut benar adalah sesuatu yang bernilai indah, cantik dan dikasihi dalam timbangan rasa hati yang terdalam, karena adanya kemajemukan sudut pandang. Maka kebenaran pun memiliki tingkatan-tingkatan pembagian, yaitu kebenaran manusiawi terdiri dari kebenaran masa bersama, yaitu yang dianggap benar karena didukung disetujui oleh orang banyak. Kebenaran pribadi, yaitu kebenaran yang diyakini oleh diri pribadi. Kebenaran kondisional, yaitu kebenaran yang hanya berlaku pada kondisi tertentu dan dianggap salah dalam kondisi lainnya. Kebenaran manusiawi akan selalu menghasilkan kebenaran relatif, tergantung siapa yang memandangnya atau letak sudut pandang yang dimiliki. Kehidupan di dunia nyata atau lahir akan berbeda dengan keadaan dunia batin atau sejatinya. Bila kita telah memahaminya, terkadang keduanya saling sinkronisasi antara logika dan tidak terlogika dan masuk di akal. Namun apabila kita memandang dalam dunia nyata, memang sangat tak terlogika oleh akal dan di luar nalar. Akan tetapi kenyataannya memang nyata, yang tak terlogika menjadi logika dalam kehidupan di dunia. Seorang titisan akan dititiskan di tengah-tengah umat dan lingkungan yang tidak sejiwa dan tak segolongan dengannya. Satrio Piningit menemui berbagai cobaan dan ujian kepahitan di dalam kehidupannya, dari orang-orang terdekatnya, keluarganya, teman-temannya, bahkan orang tuanya. Semua itu merupakan kenyataan yang harus dihadapi, yaitu suatu gemblengan bagi jiwanya yang harus memiliki jiwa yang kuat, sabar serta tabah. Seorang titisan bukan berasal dari keturunan jin nasab, atau tidak memiliki sifat-sifat karakter ataupun riwayat penyakit seperti orang tuanya, perjalanan hidupnya tidak akan sama dan tak bernasib seperti orang tuanya ataupun nenek moyangnya, bahkan akan berbeda dengan orang tuanya dan saudara-saudara lainnya dari segi sifat karakternya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.